pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah. Kita mau agungkan Dia di dalam pujian dan penyembahan. Haleluya. Biarlah kita menyembah Dia di dalam kekudusan-Nya. Ku datang Tuhan di hadirat-Mu, membawa korban pujian bagi-Mu, pujian bagi-Mu. Engkau yang layak, Engkau yang layak. Terima pujian penyembahan. Engkaulah Allah yang maha tinggi, yang maha tinggi. Tiada Allah yang sama seperti diri-Mu, yang sama seperti diri-Mu, yang berkuasa. Allah yang hidup, Allah yang hidup. Mari katakan di dalam Yesus, di dalam Yesus. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Engkau pulihkan, Engkau pulihkan. Amin, haleluya. Dan selamatkan, dan selamatkanku. Engkau yang layak, Engkau yang layak. Terima pujian penyembahan. Engkaulah Allah, katakan yang maha tinggi, yang maha tinggi. Tiada Allah yang sama seperti diri-Mu, yang berkuasa. Allah yang hidup, Allah yang hidup. Nyanyikan anugerah terindah dalam hidupku, anugerah terindah dalam hidupku. Engkau selamatkanku, Engkau selamatkanku. Amin, haleluya. Ku mau jadi sama seperti melakukan kehendak-Mu, melakukan kehendak-Mu. Ketika kita berkata kita percaya kepada Allah, maka kita harus hidup hanya untuk melakukan kehendak-Nya, mengenakan pikiran dan perasaan Kristus di dalam hidup ini. Katakan Engkau yang layak, Engkau yang layak. Terima pujian penyembahan. Engkaulah Allah, Engkaulah Allah yang maha tinggi, yang maha tinggi. Tiada Allah yang sama seperti diri-Mu, yang sama seperti diri-Mu, yang berkuasa. Allah yang hidup, Allah yang hidup. Dia Allah yang hidup, Allah yang hidup. Haleluya. Allah yang hidup, Allah yang hidup. Katakan sungguh-sungguh Allah yang hidup, Allah yang hidup. Hanya Engkau yang ditinggikan ya Allah, hanya Engkau yang dimuliakan. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kembali saat ini Bapa, kami semua mau duduk diam di dalam hadirat-Mu. Kami ada di hadapan Bapa, dan kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami ya Allah, supaya kami boleh mengerti apa yang Bapa kehendaki, yang harus kami lakukan selama kami masih hidup di dunia ini.
yang mulia, hamba tidak dapat berbuat apa-apa jika Bapa tidak mengurapi hamba. Sebab hamba hanyalah alat. Pakailah lidah bibir mulut hamba untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan berkenan mengurapi hamba secara khusus, supaya setiap perkataan, setiap kalimat, setiap pemberitaan firman Tuhan ini sesuai dengan pikiran perasaan Bapa, merupakan kebenaran yang keluar dari hati Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan ini tentu kita memiliki berbagai rencana. Artinya, kita menjalani hidup ini pasti ada agenda hidup yang kita miliki. Hari ini kita mau melakukan apa, besok kita mau melakukan apa, dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu terus berlangsung di dalam sepanjang kehidupan kita. Artinya, di dalam hidup ini kita selalu memiliki agenda hidup. Tetapi saudara, satu hal yang harus kita ingat, hidup sebagai orang percaya, kita memiliki satu agenda hidup yang terutama, yang tidak boleh kita lupakan, yaitu kita harus berjuang untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Sekali lagi, kita memiliki agenda hidup yang utama yang tidak boleh kita lupakan, yaitu kita harus berjuang untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Saudaraku, ketika kita mendengar bahwa kita harus hidup tidak bercacat, tidak bercela, kita tidak boleh menjadi orang yang pesimis. Jangan ada mental block di dalam diri kita. Artinya, kita tidak boleh berpikir bahwa mana mungkinlah kita bisa hidup tidak bercacat, tidak bercela. Saudaraku, kalau firman Tuhan katakan bahwa kita harus kudus di dalam seluruh hidup kita, atau di dalam segenap hidup kita, sebab Allah itu kudus, maka hal itu pasti bisa kita capai kalau kita mau. Sebab tidak mungkin Tuhan memerintahkan sesuatu yang tidak bisa kita capai atau yang tidak bisa kita lakukan, saudaraku. Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-15, firman Tuhan katakan, "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu." Nah, saudara, perhatikan itu. Firman Tuhan katakan kita harus menjadi kudus dalam seluruh hidup kita. Artinya bukan sebagian, tetapi segenap hidup kita harus ada dalam kekudusan. Ini artinya, saudaraku, kekudusan hidup menjadi harga mati yang harus kita miliki. Kekudusan hidup tidak dapat ditawar. Jadi tidak dapat dikurangi, sebab kekudusan hidup sama seperti Kristus itu merupakan standar hidup orang Kristen, standar hidup orang percaya, standar hidup anak-anak Allah. Kalau kita mengaku diri sebagai anak-anak Allah, maka kita harus mau berjuang supaya bisa mencapai kekudusan hidup yang Tuhan inginkan. Kenapa demikian? Karena Dia yang memanggil kita itu adalah kudus. Jadi kalau kita melihat lagi, firman Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku kudus." Ini perintah dan tidak bisa ditolak. Kalau kita menolak, berarti kita menolak perintah Allah, saudaraku. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kita harus sadar sungguh bahwa tidak ada perjuangan yang lebih berat dalam hidup ini melebihi perjuangan kita untuk mencapai kekudusan hidup, sama seperti Bapa di sorga yang adalah kudus. Itulah kenapa saya katakan bahwa
Ini harus dijadikan satu-satunya agenda hidup kita yang terutama, yang harus kita kerjakan, yang harus kita capai, supaya ketika kita mencapainya, kehidupan kita menjadi kehidupan yang tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Allah. Saudaraku, persoalannya selama ini kita sudah terlalu merasa nyaman dengan kehidupan yang kita jalani. Kenapa demikian, saudaraku? Karena selama ini kita memiliki pola pikir yang salah. Kita memiliki prinsip hidup yang salah. Kita berpikir bahwa kita sudah diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sudah cukup. Saya mau katakan, belum. Kenapa? Keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu harus kita kerjakan di sepanjang sisa umur hidup kita sampai nanti kita menghadap Allah Bapa di sorga. Jadi kita masih memerlukan perjuangan berat selama kita hidup di dunia ini. Kita hidup sebagai orang yang sedang bertanding ya, untuk mencapai satu mahkota abadi. Kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayatnya yang kelima dikatakan, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Perhatikan itu, saudaraku. Jadi selama kita hidup di dunia ini, kita ada di dalam arena pertandingan. Pertandingan apa? Pertandingan iman. Dan itu harus dilakukan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Peraturannya di sini apa? Peraturannya di sini adalah setiap perintah Tuhan itulah yang harus kita lakukan. Ingat itu? Setiap perintah Tuhan itulah yang harus kita lakukan. Jika tidak, maka kita akan gagal, saudaraku. Kita tidak bisa mencapai garis akhir dari pertandingan itu. Dengan kata lain, kalau kita gagal berarti kita tidak akan bisa mendapat medali. Di dalam hal ini, saudaraku, sebagai orang percaya, di dalam pertandingan iman itu, ketika kita bisa mencapai garis akhir dengan sempurna, barulah kita bisa mendapat mahkota kehidupan dari Allah Bapa di sorga. Mari kita lihat lagi 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 25. Firman Tuhan katakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi tujuan daripada pertandingan iman yang kita jalani selama kita masih hidup di dunia ini hanya satu, supaya kita bisa memperoleh mahkota hidup yang kekal atau mahkota yang abadi, saudaraku. Di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 12, firman Tuhan katakan begini, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus melihat bahwa inilah persoalan hidup kita yang utama. Agenda hidup kita yang utama. Kita harus menyelesaikan pertandingan iman ini supaya kita bisa mencapai garis akhir atau garis finish, dan kita harus mencapai itu dengan sempurna. Sekali lagi, kita harus mencapai itu dengan sempurna. Sempurnanya seperti apa? Ketika kita berada di hadapan Allah Bapa di sorga, maka kita harus menjadi pribadi yang benar-benar serupa dengan Kristus, sempurna seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Itulah sebabnya kalau kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 48, firman Tuhan katakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saudaraku, ini adalah standar hidup kekristenan yang sejati dan kita harus mencapainya. Jangan pernah berkata lagi bahwa kita tidak mungkin bisa hidup kudus, kita tidak mungkin bisa hidup benar.
Jangan pernah berkata demikian. Kenapa? Sebab kalau Allah memerintah, Allah tahu kita pasti bisa mencapainya. Persoalannya, kita mau atau tidak. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua bahwa kita memiliki agenda hidup yang utama, yaitu berjuang untuk mencapai kekudusan hidup dan hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Bapa, supaya kita bisa mencapai kesempurnaan yang Bapa di sorga kehendaki. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Amin. Saudara, mari kita angkat tangan di hadapan Bapa dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami, memberkati kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Amin.